Pernahkah Anda berpikir, mengapa pabrik raksasa yang dibangun dengan modal triliunan rupiah dan tanah berhektar-hektar kalah melesat dibanding perusahaan digital marketing yang modalnya cuma laptop dan koneksi internet? Apakah industri manufaktur kita sedang sekarat? Jawabannya bukan karena produknya jelek, tapi karena ada jurang pemisah yang besar dalam hal infrastruktur. Selamat datang di channel Sadar Industri. Hari ini kita akan bedah kenapa infrastruktur fisik manufaktur kalah telak dengan industri digital. Kita akan bedah menjadi 4 bagian ya guys. Di bagian ketiga ini yang paling penting di tema kali ini guys. Bagian pertama, kutukan aset fisik, the inflexible heavy infrastructure. Mari kita lihat infrastruktur manufaktur. Untuk membuat satu jenis produk baru, manufaktur butuh yang namanya infrastruktur kaku. Ada gedung pabrik, jalur perakitan khusus, mesin cetak modeling seharga miliaran, hingga rantai pasok solar dan listrik bertegangan tinggi. Masalahnya, infrastruktur ini punya sifat inersia fisik. Sekali Anda membangun lini produksi, membuat mobil bensin, Anda tidak bisa mengubahnya jadi pabrik mobil listrik dalam waktu semalam. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mendesain ulang, merombak mesin, dan mengurus izin lingkungan. Infrastruktur manufaktur itu berat guys, mahal dan lambat beradaptasi. Bagian yang kedua, infrastruktur tanpa batas, the liquid infrastruktur. Sekarang bandingkan dengan digital marketing. Apa infrastruktur mereka? Cloud computing, server, kode, dan algoritma. Inilah infrastruktur yang bersifat liquid dan cair. Jika sebuah agensi digital ingin menaikkan kapasitas layanannya dari melayani 100 klien menjadi 20.000 klien, mereka tidak perlu membebaskan lahan atau membangun gedung baru. Mereka hanya perlu mengklik beberapa tombol untuk menyewa kapasitas server yang lebih besar di Google Cloud kalau nggak salah. Infrastruktur digital bisa membesar dan mengecil secara instan dan dalam hitungan menit sesuai kebutuhan pasar. Inilah yang membuat skalabilitas mereka tidak terbatas. Bagian ketiga, pertempuran logistik versus kecepatan cahaya. Infrastruktur manufaktur sangat bergantung pada logistik fisik. Jalur distribusinya yang rumit, dari gudang pabrik ke distributor besar, agen wilayah, dan toko retail, sampai ke tangan Anda, ya ke tangan kita juga. Jika ada jembatan putus atau pelabuhan mogok, seluruh bisnis langsung lumpuh. Sementara itu, digital marketing mendistribusikan infrastruktur pesan mereka lewat serat optik dengan gelombang udara dengan kecepatan cahaya, iklan data, dan kampanye langsung mendarat di layar HP jutaan orang secara serentak tanpa hambatan macetnya jalur pantura atau birokrasi pelabuhan. Ini sudut pandang saya guys. Ilusi pertumbuhan ekonomi. Industri digital memang membuat angka pertumbuhan ekonomi. Dalam valuasi perusahaan terlihat meroket, tetapi mereka tidak menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kelas menengah ke bawah sebanyak yang bisa dilakukan oleh perusahaan pabrik manufaktur. Ancaman kedaulatan fiskal nih guys. Aduh, bahasanya udah kayak menteri nih guys. Industri manufaktur memproduksi barang nyata. Jika manufaktur kita mati dan kita hanya kuat di industri digital, kita hanya akan menjadi platform jualan atau aplikasi kurir. Maka esensi kita hanya menjadi bangsa penonton yang mempermudah masuknya barang-barang produksi manufaktur dari negara lain, ya seperti Tiongkok guys. Nah, ini bagian keempat, nggak kalah ngeri nih guys dengan realita kita hari ini guys.
terutama generasi milenial dan generasi Gen Z nih. Terutama generasi Gen Z nih yang ngeri banget nih. Bagian keempat, krisis regenerasi infrastruktur manusia. Infrastruktur bukan cuma soal mesin, tapi juga manusia. Infrastruktur atau manufaktur membutuhkan infrastruktur SDM yang hierarkis, disiplin ketat, dan berbasis kehadiran fisik. Sayangnya, generasi muda berbakat saat ini enggan masuk ke dalam sistem infrastruktur yang kaku ini. Mereka lebih masuk ke industri digital yang infrastruktur kerjanya fleksibel, bisa kerja dari mana saja, jam kerjanya bebas lagi. Nah, itulah yang bebas-bebas ini enak banget ya guys. Tapi mampu menghasilkan perputaran uang yang jauh lebih cepat. Akibatnya, manufaktur mengalami krisis talenta inovasi ya yang punya keahlian yang mumpuni guys. Kesimpulannya nih guys, jadi apakah manufaktur akan hancur total? Tentu tidak. Kita tetap butuh baju fisik, makanan fisik, dan kendaraan fisik. Namun narasinya kini berubah. Manufaktur yang keras kepala mempertahankan infrastruktur lamanya yang kaku akan tersingkir. Ya udah pasti tersingkir ya guys. Pemenang masa depan adalah infrastruktur yang mampu mengadopsi infrastruktur digital, menggunakan AI untuk memprediksi mesin, untuk memantau pabrik, dan otomatisasi pintar. Robotik bertemu dengan algoritma. Menurut Anda nih guys, apakah industri manufaktur Indonesia sudah siap? Sudah siap mengubah infrastrukturnya ke arah digital? Tulis pendapat Anda guys di kolom komentar. Jangan lupa nih guys, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video channel Sadar Industri berikutnya guys.